Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini, berupa kesempatan untuk kita mengerjakan amal ibadah, menjalankan perintah-perintahnya sebagai bekal bagi kita untuk kembali kepadanya kelak, karena hakikat ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan adalah untuk diri kita sendiri dan kembali kepada diri kita sendiri, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Karena ketika kita berada di akhirat, tidak lagi berlaku bayar-membayar menggunakan posisi dan kedudukan, tapi modal bagi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasul terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman, semoga kita ini senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran yang Allah syariatkan melalui beliau, dan senantiasa berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan berupa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita juga bercita-cita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ini bersama dengan beliau, orang-orang soleh, para sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya di akhirat nanti. Itu diantara cita-cita yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan ini, masuk ke dalam surganya Allah. Dan tentu kita berkeinginan bisa berjumpa, berkumpul dengan manusia yang memberikan petunjuk ataupun yang menjadi suri tauladan bagi kita dalam beramal ibadah dalam kehidupan ini, sehingga membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ibadah salat berjamaah. Terkait dengan diantaranya hadis yang akan kami sampaikan, posisi makmum ya, ketika hanya berjamaah berdua ya. Nanti kami akan jelaskan terkait hal-hal yang lain di dalam himpunan putusan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dari Ibnu Abbas ya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, bittu inda khalati Maimunah, suatu malam atau suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku yang bernama Maimunah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Maka pada saat itu ya, Nabi sedang salat ya, sedang berdiri melaksanakan salat malam. Fakumtu, kemudian aku pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tersebut dengan berdiri an yasarihi, di sebelah kiri beliau ya, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah ini sedang salat malam, kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam tersebut, kemudian berdiri di sebelah kiri Rasulullah ya. Jadi beliau ikut Rasulullah salat dengan berdiri di sebelah kiri ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang baik-baik, yang mulia itu kan biasanya berada di sebelah kanan ya. Misalnya tangan kanan ini kan digunakan yang baik-baik ya. Maka ya, bisa jadi pada saat itu Abdullah ibnu Abbas ini ya berpikir ya, mengetahui makmum itu berada di sebelah kiri seorang imam. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani ya an yaminihi. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, memegang kepalaku dan memposisikan diriku di samping kanan beliau ya. Jadi yang awalnya di sebelah kiri, kemudian dipegang oleh Rasulullah kepalanya, digeser atau dipindahkan, diposisikan ke sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis inilah yang menjadi dasar ya, bahwa ketika sholat berjamaah hanya berdua, maka antara imam dan makmum itu berdiri sejajar ya, satu garis ya, dan makmum itu berdiri di sebelah kanan imam ya. Ini ya di antara hadis ya yang berkaitan dengan praktek sholat berjamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika hanya berdua saja, satu imam satu makmum. Apa pelajaran atau faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Di antaranya ya, pertama bahwa ya, seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah hanya berdua, maka posisinya adalah sejajar ya. Imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Kemudian
dalam hadis ini juga menunjukkan kebolehan ya, kepada kita ketika melaksanakan sholat untuk melakukan gerakan lain ya, selain gerakan sholat ketika dibutuhkan ya, ketika dibutuhkan. Sebagaimana Rasulullah melakukan ya, memegang kepala Abdullah bin Abbas untuk menggeser Abdullah bin Abbas ini dari sebelah kiri Rasulullah ke sebelah kanan beliau. Artinya ketika kita membutuhkan suatu gerakan yang selain gerakan takbir, ya ruku, sujud dan lain sebagainya itu, ya diperbolehkan ketika diperlukan. Termasuk ketika kita yang melihat ada shaf di depan kita atau di samping kita yang kosong, ya. Maka kan kita berjamaah ini kan banyak. Ada ketika sedang sholat berjamaah mungkin salah satu dari jamaah tersebut ya batal wudunya, misalnya dengan mohon maaf keluar angin gitu ya. Maka bagi orang tersebut jangan diam di situ ya. Bahkan ya tidak boleh melanjutkan sholatnya karena tidak ada sholat bagi dia karena wudunya batal. Maka ketika misalnya berada di shaf depan ini, dia segera keluarnya lewat mana? Ya lewat depan jamaah ini ya. Karena kan kalau kita sholat berjamaah itu dengan alasan yang dibenarkan ya, kita boleh ya melewati ya jamaah yang lain dengan catatan ya tidak mengganggu mereka melaksanakan ibadah sholat. Meninggalkan shaf tersebut, meninggalkan jamaah untuk berwudu keluar dari masjid misalnya ya, atau jalan ke belakang ketika ada celah yang bisa dilewatin atau lewat depan ya. Maka shaf yang ditinggalkan oleh jamaah tadi ini ya diisi oleh jamaah yang lain. Bagaimana cara mengisinya? Maka jamaah yang berada di belakang ini boleh melangkah maju ke depan ya. Boleh bergerak melangkah maju ke depan. Tidak boleh dibiarkan kosong ya. Tidak boleh shaf tersebut dibiarkan tertinggal begitu saja tanpa diisi kembali. Karena yang paling mudah memang ya di belakang maju ke depan. Meskipun boleh juga dari samping bergeser ke tengah. Misalnya dari samping kanan bergeser ke kiri boleh juga. Tetapi itu nanti akan banyak yang bergerak ya. Tapi kalau maju ke depan hanya beberapa orang saja yang bergeser ya. Maka diperbolehkan kita bergerak dengan gerakan di luar gerakan sholat ketika dibutuhkan. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, terkait dengan berjamaah ini pula dijelaskan ya di dalam HPT pada halaman 118 sampai dengan 120. Dijelaskan di sana di dalam pembahasan salatul jamaah ya. Salat berjamaah. Hafidz 'ala shalawatil maktubah fi jama'atin fil masjid ya. Berusahalah kamu mengerjakan salat fardu dengan berjamaah di masjid awil musalla au ghairihima, atau di musola atau di tempat-tempat ya yang dilaksanakan salat berjamaah di sana. Nah, di sini ada penjelasan bagi kita, bahkan bisa jadi konotasinya adalah berupa perintah bagi kita untuk berusaha senantiasa menjaga yang namanya sholat berjamaah. Bisa di masjid, bisa di musola atau langgar, bisa juga di tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk sholat berjamaah. Misalnya di ruangan tertentu di kantor ya, dipergunakan untuk sholat berjamaah. Maka perintahnya adalah ya, berusaha untuk senantiasa menjaga ya. Hafidz itu kan menjaga, bukan hanya kita pahami menghafal ya, hafidz Quran, menghafal Al-Quran artinya menjaga Al-Quran ya, menjaga dengan ingatan ya, menjaga sholat berjamaah baik di masjid, mushola maupun di tempat yang lainnya. Wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajataka ya. Ada kaidah ketika berkaitan dengan jamaah ini harus kita perhatikan juga, dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat berjamaah hingga selesai keperluanmu. Nah,
Nah, ini ya. Jadi ketika kita punya hajat, punya keperluan yang mendesak, maka selesaikan hajat tersebut, selesaikan keperluan tersebut, baru mendatangi sholat berjamaah. Di dalam hadis itu, hajat ini diantara yang disebutkan adalah misalnya dengan ya kita akan menyantap makan, ya makanannya sudah terhidang, ya kita dalam kondisi lapar, maka pada saat kondisi seperti ini sholat berjamaah didirikan, kita sedang menghadapi hidangan makanan dan kondisi kita lapar, maka yang lebih utama adalah, bahkan dianjurkan di dalam hadis itu adalah kita makan terlebih dahulu, baru nanti selesai makan kita melaksanakan sholat. Selesaikan hajat kita dulu. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan kalau kita laksanakan sholat, maka sholat kita tidak akan sempurna, sholat kita tidak akan bisa khusyuk. Karena apa? Karena kita memikirkan ya apa yang tadi terhidang di hadapan kita, ya. Wa in uqimatis shalah famsi ilaiha bis sakinah, ya. Apabila sholat ditegakkan atau diiqomahkan, maka datangilah sholat tersebut dengan cara tenang. Nah, ini juga ya. Jadi perintah bagi kita, anjuran bagi kita, ya sunnah bagi kita, bahwa ketika mendatangi sholat itu dengan cara tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Wal ya ummakum ahadukum, ya. Kemudian ya hendaklah ya salah seorang menjadi imam, ya. Ini tentu kalau kita sholat berjamaah ada yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Walakum an ya ummakum al-a'ma awil maula, ya. Boleh yang menjadi imam itu, yang diangkat menjadi imam itu seseorang yang buta atau hamba sahaya. Apa artinya dari penjelasan ini? Bahwa yang menjadi imam ini tidak memandang ya fisiknya dan status sosialnya, tetapi yang dipandang apa? Pemahaman agamanya, ya. Kemudian hafal Al-Qur'annya, kelancaran dan kefasihan membacanya, dan hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat menjadi seorang imam. Wal yakumil ma'mum al-wahid, ya yaminal imam. Nah, ini tadi sebagaimana dalam hadis tadi ya dijelaskan juga di sini bahwa makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imam, ya. Jadi ini yang dipakai, yang diambil oleh Tarjih Muhammadiyah, bahwa berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, sebagaimana kasus yang terjadi pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa ketika sholat bersama dengan Nabi, ya, diposisikan oleh Nabi, beliau sebagai makmum berada di sebelah kanan Nabi atau sebelah kanan imam. Maka ini yang diambil, yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wal isnani qasaidan khalfahu, ya. Apabila makmumnya lebih daripada satu, berjamaahnya mungkin 3 orang, 4 orang dan seterusnya, maka makmum berdiri di belakang imam. Urutannya bagaimana? Ya, kalau di dalam video yang kami ajarkan kepada siswa kami, ya, maka makmum yang pertama itu persis di ya hampir sebelah kanan imam di bagian belakang. Nanti makmum berikutnya di sebelah kiri. Ketika datang lagi yang ketiga makmumnya di sebelah kanan. Datang yang keempat di sebelah kiri. Datang yang kelima di sebelah kanan. Datang yang keenam di sebelah kiri. Nah, urutannya seperti itu kalau kita benar-benar memperhatikan kaidah dalam berjamaah. Makanya ketika kita sholat berjamaah, hendaklah makmum itu seimbang antara kiri dan kanan. Bagaimana cara seimbangnya? Tadi itu caranya, ketika datang ya, yang pertama adalah bagian sebelah kanan, hampir sebelah kanan imam tapi di belakang, selanjutnya di kiri, selanjutnya lagi di kanan, selanjutnya lagi di kiri, selanjutnya lagi di kanan, dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak ada ya jamaah yang
comblang ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, seimbang antara kiri dan kanan ya. Wal tasuu sufufakum wa tarassu ya. Ini juga pernah kami sampaikan sebelumnya ya. Dan hendaklah kamu meluruskan barisanmu, yaitu shafmu, serta merapatkan diri. Nah, di dalam HPT memang diperintahkan kepada kita untuk meluruskan dan merapatkan shaf ya. Meluruskan dan merapatkan shaf, sehingga ya di dalam ya, merapatkan shaf ini ya, di dalam fatwa tarjih dijelaskan ada di antara caranya dengan merapatkan kaki dengan kaki ya, ataupun punggung dengan punggung ya, atau pundak ya, mohon maaf, pundak dengan pundak ya. Itu di antara dijelaskan di dalam fatwa tarjih cara kita merapatkan shaf, dan ini memang lebih dekat kepada kesempurnaan dalam rapatnya shaf berjamaah kita. Akan tetapi mohon maaf, dalam fatwa tarjih yang diijmakan oleh ulama tarjih ya, yang disepakati oleh ulama tarjih bahwa rapatnya kaki itu ya tidak sampai hukumnya wajib ya, ataupun bahkan ya itu sebagai sarana, dikatakan di sana sarana atau jalan untuk merapatkan shaf. Tetapi memang ada pendapat lain ya, perlu kami sampaikan juga bahwa ada ulama yang berpendapat ya bahwa merapatkan kaki dengan kaki ini sunnah ya, sunnah para sahabat. Tapi memang hadisnya yang menjadi ya khilaf ya, menjadi terjadi beberapa pendapat, termasuk para ulama Haramain ya, yang pernah kami baca ya, beberapa ulama Haramain itu ada yang berbeda pendapat terkait dengan menempelkan atau merapatkan kaki jamaah yang satu dengan yang lain. Tetapi kalau mampu melaksanakan itu lebih baik, mungkin lebih mendekat kepada kesempurnaan untuk tadi itu merapatkan dan meluruskan shaf dalam berjamaah. Ini diantara beberapa hal ya terkait dengan ibadah sholat berjamaah, yang mungkin masih banyak lagi pembahasan di dalam HPT ini terkait dengan sholat berjamaah ini. Ini beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagaimana hadis yang kami sampaikan tadi juga salah satunya adalah bahwa ketika sholat berjamaah dua orang ya, itu jamaahnya imam dan makmum sejajar ataupun makmum berada di samping kanan seorang imam. Karena kita mungkin sering menjumpai, apalagi kalau di masjid-masjid kampung ya, imam itu berada di belakang sendiri. Kalau guru kami dulu ketika di kampus mengatakan jangan biarkan makmum itu sendirian di belakang, harus ditemani. Bahkan ada guru kami dulu, dosen kami dulu ya, meskipun shaf itu di depan penuh, kemudian satu orang di belakang ya, disuruh satu orang menemani yang di belakang itu, jangan sampai sendiri dia di belakang, ditemani. Karena apa? Nanti dikhawatirkan ya lebih rentan ataupun diganggu oleh setan dalam melaksanakan ibadah sholat. Ini diantara mungkin ikhtiar yang kita lakukan untuk kesempurnaan sholat kita, kesempurnaan berjamaah kita, sehingga kita dalam beribadah ini benar-benar meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita melaksanakan ibadah jangan sampai ibadah itu sia-sia, jangan sampai ibadah itu tidak maksimal kita dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan agar kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah, kesempurnaan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan hal-hal terkait dengan ibadah yang kita kerjakan, wabil khusus ibadah berjamaah yang kita kerjakan setiap hari ini. Semoga ini menjadi kebaikan yang banyak, karena kita berjamaah saja 27 kali lipat dibandingkan kita sholat sendiri. Apalagi ketika kita menyempurnakan sunnah-sunnahnya, menyempurnakan kaidah-kaidah dalam berjamaah, tentu nilainya pun akan lebih lagi mungkin daripada 27 derajat. Demikian
yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan jamaah sekalian, serta menjadikan kita semakin sempurna dalam melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah salat berjamaah yang kita kerjakan insyaallah setiap hari sebanyak 5 kali di masjid atau mushola dan tempat-tempat tertentu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.